Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman Sembiring, STMT. Saya merupakan dosen jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan ialah mata kuliah Sensor dan Transducer. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, diambil pada semester 5 dengan syarat lulus mata kuliah elektronika. Penjelasan kali ini saya akan sampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan, pertama, mahasiswa mampu merancang sebuah rangkaian sensor dan transducer berbasis teknologi beserta data dan hasilnya. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan program ke dalam microcontroller. Materi pembelajaran dalam sensor dan transducer ini adalah: pertama, konsep dasar sensor dan transducer; kedua, proyek sensor ultrasonik; ketiga, proyek sensor ultra; keempat, proyek sensor cahaya; kelima, proyek sensor gas; keenam, proyek sensor water level; dan yang terakhir, proyek sensor water flow. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah sistem luring atau offline di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan ialah metode ceramah diskusi dan team based project. Untuk sistem penilaian mata kuliah terdiri dari 4 formatif. Formatif pertama adalah absensi kehadiran sebesar 5%. Formatif kedua adalah UTS ujian tengah semester sebesar 20%. Formatif ketiga adalah UAS ujian akhir semester sebesar 25%, dan terakhir team based project sebesar 50%. UTS merupakan gabungan dari beberapa proyek. Jadi UTS adalah UTS adalah gabungan dari beberapa proyek, sedangkan UAS adalah proyek tematik yang diharapkan bisa menjadi program produktivitas mahasiswa. Keterkaitan mata kuliah dengan penelitian adalah penelitian saya bertema solar cell dan solar panel dan trainer yang terdapat sensor dan transducernya. Baik, begitu saja penjelasan mata kuliah. Selanjutnya adalah video pengajaran yang bisa kita saksikan setelah ini. Selamat siang. Hari ini kita mulai perkuliahan kita di pertemuan ketiga kuliah sensor dan transducer. Topik bahasan kita hari ini sensor ultrasonik. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Jadi pertama kali mari kita sama-sama lihat presentasi hari ini. Menggali sebelum kita masuk, minggu lalu kita telah membahas perkenalan atau dasar sensor dan transducer. Ada yang ingat apa itu contoh sensor dan transducer? Silakan. Ya. Sensor ultrasonik, oke, contoh sensor. Bagus. Yang kita akan bahas. Selanjutnya transducer, contohnya. Angkat tangan. Speaker, kamu? Oke, mikrofon. Mikrofon itu dari apa berubah jadi apa? Energi apa berubah menjadi energi apa? Suara ke listrik. Oke, transducer termasuk sensor. Selain itu, mungkin ada lagi yang ingat? Mungkin bisa dilihat HP masing-masing, ya kan? Kita coba buka HP masing-masing, kira-kira ada sensor apa aja di HP itu? Ya, apa? Silakan. Sensor sensor wajah ya, berarti face recognize ya, kamera berarti ya. Terus ada lagi yang di HP? Ya, silakan. Sensor sentuh, fingerprint ya, fingerprint atau touchscreen, 2. Ada lagi?
Satu lagi mungkin, silakan. Sensor suara, oke bisa ya sensor suara, mikrofon tadi termasuk, oke. Baik, jadi perbedaannya sensor itu sesuatu energi berubah jadi listrik karena kita mau ngedeteksinya memakai mikrokontrol atau mikroprosesor yang kita punya. Sedangkan transducer merubah energi suatu energi menjadi energi lain. Contohnya kipas angin dari listrik menjadi gerak, itu transducer. Sedangkan sensor tadi apa? Dari sesuatu energi menjadi listrik karena mau dicek dengan atau diatur atau diubah di datanya diolah dengan microcontroller. Oke, makanya dia berubah jadi listrik, itu sensor. Baik, selanjutnya nih menggali potensi sensor ultrasonik ya. Nah, ini apanya? Poin-poinnya, apa itu sensor, keuntungan menggunakan sensor ultrasonik, aplikasi, cara memilihnya, kesimpulannya. Oke, apa itu sensor ultrasonik? Sensor ultrasonik adalah sebuah alat yang dapat mengukur jarak antara objek dengan sensor tersebut menggunakan gelombang suara dan frekuensi di atas batas pendengaran manusia. Gelombang suara ini dipantulkan oleh objek dan kemudian diterima kembali oleh sensor yang untuk dihitung jaraknya. Oke, seperti yang kita lihat ya di masing-masing meja masing-masing, sensor ultrasonik itu ada dua sensor, satu yang mengeluarkan suara, satu yang menerima, seperti mulut dan telinga. Digunakannya biasa apa? Kelelawar pakai sensor ultrasonik. Kita nggak bisa dengar suara dia, tapi dia bisa melihat buah di malam hari. Bayangkan, kan nggak bisa, karena kuping dia besar dan mulut dia besar, dia matanya tidak hampir digunakan ya. Dan siang dia malah tidur. Oke, jadi apalagi selain itu banyak ya, kayak paus mungkin atau mungkin gajah yang bisa tahu di mana lokasi temannya, di mana lokasi musuhnya. Kayak kelelawar tadi, di mana lokasi makanannya dia tahu di malam hari. Cara kerja sensor ultrasonik mirip dengan sonar atau radar yang digunakan dalam navigasi kapal. Nah, ini apa ya contoh aplikasinya? Pesawat terbang, namun sensor ultrasonik lebih kecil dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran jarak non kontak seperti robot, kendaraan otonom, dan industri otomotif. Jadi banyak penggunaan sensor ultrasonik. Nantinya kita akan mengembangkannya itu ya. Kedepannya kita menggunakannya untuk apa gitu. Selanjutnya keuntungan menggunakan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik memiliki keunggulan dalam pengukuran jarak yang akurat dan tidak memerlukan kontak fisik dengan objek yang diukur. Hal ini menjadikan sensor ultrasonik sebagai pilihan yang tepat untuk aplikasi di lingkungan industri dan perawatan kesehatan. Oke. Jadi nantinya kita misalnya katakanlah ke depannya di biomedis ya, di biomedik katakan saraf kejepit atau mungkin gula darah tinggi atau itu bisa dilihat di mana yang tersumbat gitu pakai sensor ultrasonik. Yang jelas masuk ya, berarti injeksi ya, itu hubungannya biomedis. Tapi ini kita belajar dari dasarnya gitu. Kedepannya pakai itu gitu. Jadi nggak perlu lagi dicek atau mungkin langsung dari dalam tuh dicek, diselesaikan masalahnya, misalnya darahnya buntu atau apa gitu, bisa diselesaikan langsung. Oke, selain itu sensor ultrasonik juga dapat diandalkan karena tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Dalam pengaplikasiannya, sensor ultrasonik dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan kalibrasi secara berkala. Oke, ini aplikasi sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik adalah teknologi yang sangat berguna dalam berbagai bidang industri. Salah satu aplikasinya adalah dalam bidang medis. Nah, tadi sudah saya bilang ya. Di mana sensor ini digunakan untuk mengukur jarak antara organ tubuh dan alat medis yang digunakan. Sensor ultrasonik juga dapat digunakan dalam industri otomotif untuk mengukur ketebalan pelapisan cat pada mobil. Nah, cat pada mobil, cat pada kereta, ya kan? Atau mungkin ketebalan lapisan di kereta-kereta yang baru ini, ya kan? Apakah rangkanya sudah pas? Gitu ya. Jadi kaitannya banyak, bukan cuma di medis, di industri digunakan. Jadi kita bisa menggunakannya lebih banyak lagi, bisa mengaplikasikannya. Selain itu, sensor ultrasonik juga berguna dalam pengendalian suhu dan di ruangan. Sensor ini dapat mendeteksi suhu udara dan memberikan informasi kepada sistem pendingin atau pemanas. Oke, ini bisa juga ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi nggak hanya jarak, karena mungkin adanya pengaruh dari suhu
Jadi panjang gelombangnya bisa menambah atau berkurang. Itu pengaplikasian lebih lanjut. Cara memilih sensor ultrasonik yang tepat. Oke. Memilih sensor ultrasonik yang tepat dapat menjadi tugas yang menantang. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti jarak pengukuran, frekuensi, dan lingkungan di mana sensor yang akan digunakan. Pertama-tama, pastikan untuk menentukan jarak maksimum yang dibutuhkan untuk pengukuran. Hal ini akan membantu dalam memilih sensor dengan rentang pengukuran yang sesuai. Oke. Selain itu, frekuensi sensor juga sangat penting. Sensor dengan frekuensi yang lebih tinggi biasanya memiliki akurasi yang lebih baik. Tetapi rentang pengukuran yang lebih pendek, sedangkan sensor dengan frekuensi yang lebih rendah memiliki rentang pengukuran yang lebih luas. Tetapi kurang akurat dalam pengukuran jarak yang pendek. Terakhir, pastikan untuk mempertimbangkan lingkungan di mana sensor akan digunakan. Sensor ultrasonik yang digunakan di lingkungan yang berdebu atau bising mungkin memerlukan perlindungan tambahan untuk menjaga keakuratan pengukurannya. Oke, kesimpulannya, sensor ultrasonik merupakan solusi yang efektif. Oke, dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sensor ultrasonik sangat efektif dalam memudahkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penggunaan sensor ultrasonik seperti akurasi, keandalan, dan kemampuan pengukuran tanpa kontak membuatnya menjadi solusi yang efektif untuk berbagai aplikasi. Selain itu, sensor ultrasonik juga sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, manufaktur, dan kesehatan. Dengan pemilihan sensor yang tepat, sensor ultrasonik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mengurangi biaya dan risiko kesalahan. Oke, dari presentasi hari ini ada pertanyaan? Silakan. Oh, nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya dulu? Oke, sekarang kita diskusi ya kan. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari sensor ultrasonik di mana? Yang kalian tahu? Saya sebut panggil Serina. Di mana Serina? Di mana dipakai sensor ultrasonik itu? Di mobil. Apanya? Di mananya mobil? Halangan gitu. Dia berbunyi gitu ya, berbunyi. Oke, setelah itu silakan saya tanya lagi. Boy. Apa Boy? Di mana Boy? Selain itu nggak kepikirannya. Oke, yang lain ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada mungkin yang kepikiran di mana? Silakan, angkat tangan. Di mana? Ya, Azri. Kapal selam. Iya, apa? Kapal selam itu gimana? Kenapa dia harus ada sensor ultrasoniknya? Ya. Oke. Deteksi apa ada halangan di bawah atau berapa jarak ke bawah? Oke, betul ya. Jadi kan kayaknya kapal selam itu penglihatannya juga ke depan, jarang ke bawah gitu. Lagi kalau driver atau pengemudi kapal selam kan lainnya ya ke depan. Masalah ke bawah mungkin sensor bisa ngatasinya. Jadi dia otomatis nanti kedalaman berapa atau ada apa di dalamnya. Jangan-jangan ada yang lewat misalnya ikan atau apa. Dia akan berhati-hati karena ya itu ada juga kejadian baru-baru di kapal selam ini ya. Meledak di bawah mungkin ya. Itu pun banyak pengusaha yang masuk. Ya, nggak tahu kita apa yang rusak gitu. Semoga kita bisa menghindari itu lagi ke depannya gitu, menghindari kerusakan ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tugas project ya. Project sensor ultrasonik bisa kita lihat di sini. Dan kita bisa lihat atau kalian sudah punya alat microcontroller sensor ultrasoniknya. Sekarang waktunya merancang ya. Jadi ini percobaan sederhana. Kita menggunakan metode project based learning. Oke, kita rancang. Nanti kita diskusikan, kita lihat. Oke, yang kita butuhkan bisa kita lihat ada board Arduino, ada sensor ultrasonik HC-SR04, ada kabel jumper cukupnya, LED, PC dan laptop, terus butuhkan program dan software Arduino sendiri. Oke, berikut rangkaiannya bisa kita coba ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk membuat rangkaian seperti ini. Silakan dirangkai.
Oke, jadi tadi ini rangkaiannya ya. Sedangkan programnya ini bisa kita lihat di sini ya. Silakan, sudah saya kirim di WhatsApp, silakan buka nanti copy paste bisa. Nanti akan saya tanya satu persatu apa gunanya delay dan kawan-kawan. Jadi jangan cuma copy paste, bisa tahu arti maksud dan masing-masingnya. Jadi kita coba ya pahamin bersama-sama sedikit. Oke, pertama define ini definisi, udah tahu ya, udah semester 5 ya kan. Definisikannya ini pin serial begin ya, mulainya. Ini deklarasi ya, pin mode deklarasi void loop. Oke. Lanjut ini kondisi if. Oke, sampai sini aja di get aware ini untuk serial monitor ya, yang bisa, atau low untuk mati, high untuk hidup gitu ya. Oke. Kita buat tadi pin mode, oke, di get aware low 3 ini apa? Ini pin 3. Pin 3 itu apa? Trigger pin. Trigger pin itu ada di bukan, di sensor. Ya, trigger pin, echo pin itu di sensor juga. Yang tadi yang telinga sama mulut ya. Jadi di sini 3 itu output. Output berarti suara ya. Input berarti echo pin masuk. Echo pinnya itu yang, jadi kalau sensornya ditutup salah satu pasti tidak akan bekerja. Ketika sensornya lebih dari 10 cm maka lampu kuning, oranye atau oranye akan menyala. Untuk sensor peer-nya kami buat ketika ada yang lewat maka buzzer dan lampu LED merahnya akan menyala, Pak. Oke, berarti ini tambahan gitu ya. Dari program itu kan ada tambahan gitu ya, bagus. Jadi ini sudah berhasil berapa jaraknya? 10 cm. 10 cm apa 10 cm apa yang terjadi?
Oh, LED. Ada LED warna oranye. Oke, kita coba ya. LED orange. Nah ini. Oke, buzzer tidak nyala ya. Ya, Pak. Buzzer untuk apa? Ini untuk pir, Pak. Pir. Oke, kalau ada gerakan ya. Jadi di mana nanti diterapkan sensor pir ini? Saya baru tahu. Alarm di abang itu Pak, di parkir rumah maling Pak. Bisa Maling. pakai itu. Ya, jadi ada gerakan. Oke, baik. Ada gerakan nih. Saya coba gerakan. Nah, ini. Set. Oke, delay. Oke, bagus ya. Oke. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok. Jadi sudah? Gimana? Ya, untuk cuma sensitif kali kan, jadi Sensitif. nggak mati-mati LED-nya. Ya, gimana? Jadi coba aja jelaskan aja. Ini udah yang ini untuk buzzer. Kalau sensor jaraknya buzzer, berapa jarak yang dibutuhkan? 20 cm udah bunyi buzzernya ya. Oke, 20 cm banyak buzzer. Sedangkan ini? Ya, dua LED-nya apa karena sensitifnya tinggi. Oh, sensitifnya tinggi nggak mati. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Oke, ada lagi mungkin ini pakai satu LED dulu ya. Oke. Gimana? Susah kerjanya? Atau programnya ada yang kurang? Untuk ini untuk sensitivitas ya, Pak. Iya, sensitivitasnya bisa diputar ya, diputar-putar untuk menunjukkan. Yang sini, Pak. Ya, yang bisa dilihat nggak sih? Dua-duanya harusnya mengaruh ini. Satunya sensitivitas, mungkin satunya resistansinya gitu. Nanti ada lah. Itu intinya itu. Oke, tapi ini yang tambahan. Kita kan sekarang bahas sensor ultrasonik ya kan. Tapi bagus. Jadi untuk apa nih? Kira-kira selain mobil mungkin ada lagi selain parkir? Masa nggak tahu? Di radar pesawat tempur. Ada pesawat tempur. Oke, bisa ya. Tapi pakai sensor yang tadi gelombangnya yang panjang karena dia nggak mengukur jarak yang pendek ya kan. Dia jarak yang panjang. Gimana? Pertambangan bisa ya. Pertambangan. Gimana? Kedalaman. Ya, kedalaman laut juga bisa ya. Jadi banyak gitu. Banyak penggunaannya. Mungkin kita aja yang masih baru tahu sedikit aja ya kan. Yang paling gampang ya ini juga kan, Pak. Selain parkir mundur, jumlah parkiran yang ada di mall gitu. Jadi dia pasang di atas. Nanti kalau misalnya ada objek, berarti parkirannya udah penuh gitu. Jadi orang nggak mutar-mutar mall lagi gitu. Cukup tahu di sini ada parkiran atau lebih di atas atau di situ ada. Jadi tahu sebelum orang mau belok ke sana, misalnya mau belok ke lantai berapa untuk parkir gitu. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ada pertanyaan. Silakan Tonton. Saya ingin bertanya Pak, apakah sensor ultrasonik itu memiliki fungsi untuk dunia pendidikan Pak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kita yang berada di dunia pendidikan ini, kita di jurusan pendidikan teknik elektro ini, biasanya kan membuat trainer ke depannya. Kalau kita ya pendidikan trainer itu ya trainer sensor kita buat ya, kan? Untuk pelajaran sensor dan transducer di mata pelajaran sensor dan transducer atau elektronika. Jadi yang kita ketahui kan sensor dan transducer ini mata kuliah prasarannya elektronika. Oke. Jadi setelah elektronika maka sensor dan transducer. Itu satu. Kedua sangat pengaruh ya, karena pendidikan kan bukan hanya trainer saja. Jadi berkembangnya teknologi kita harus tahu teknologi yang kita gunakan itu apa. Jadi kedepannya bukan hanya di pendidikan, ketika kalian di industri kalian sudah pernah menggunakannya, memprogram. Jadi skill program dan dari sensor ini bisa dipakai ke depan. Oke. Gimana? Satu. Apa? Saya dapat uang. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada saya. Oke, kita akan Arduino itu kan ada terdiri dari beberapa variasi Pak. Ya. Tapi kan sudah menggunakan Arduino untuk beberapa variasi yang lain. Oke. Baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Kenapa kita harus pakai Arduino? Sebenarnya di sini kita tidak memaksakan, tapi saya tulis ini Arduino Uno. Cuma kita boleh pakai Windows. Kenapa pakai Arduino Uno? Karena saya programnya pakai Arduino Uno. Boleh. Kedua, karena lebih banyak, lebih open Arduino daripada yang Windows itu. Jadi Windows itu kita harus butuh library lagi, kita harus butuh persamaan yang kita pakai program dari Arduino. Saya tidak akan membatasi kalian pakai yang mana, silakan.
Karena di Arduino sendiri kan belum ada modul wifi ya, sedangkan tapi ada. Jadi itu kan kedepannya nanti kita akan bisa pakai di UAS atau UTS gitu, yang memakai IoT. Jadi bisa pakai itu saja. Gimana? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, iya silakan lagi. Cara kerja breadboard ini gimana Pak? Ini kan Oke, mana contoh breadboard, project breadboard sama ya, sebenarnya ya. Oke, jadi ya belum dijelasin ya, jadi agak mengulang. Breadboard ini sebuah media untuk percobaan dari sensor kita, di mana kita bisa letakkan Arduino di sini dan sensor di sini serta kabel-kabel jumpernya. Jadi cara kerjanya array ya, array itu artinya banyak kotak, array berapa kali berapa. Ya, yang kalau misalnya yang di tengah ini terhubungnya secara apa ya, vertikal atau horizontal? Horizontal. Sedangkan yang di sini, yang di kiri kanan ini secara vertikal kan. Ini tersambung atau kita bilang short, orang short orang titik-titik short. Biasanya di sini ada juga plus minus ya. Jadi itu menandakan bahwa ini PCC 5 volt, yang di sini yang di atasnya negatif atau ground. Ya. Tuh. Jadi ini terhubungnya secara kayak gini, kalau kita lihat kayak gini, tadi vertikal sinyal horizontal. Kayak balik horizontal. Oke. Oke, lagi sebelum kita ini. Baik, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.